Halo rekan-rekan ASN dimanapun kalian berada, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kesehatan prima oleh karena kasih karunia Tuhan ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang penyusunan SKP pelaksana. Akan tetapi saya ingin mengingatkan bahwa aplikasi hanyalah aplikasi tanpa ada pelaksanaan yang real ya di lapangan. Kalau dalam penyusunan SKP, kenapa harus dimulai dari JPT? Karena dari JPT dimungkinkan ya mendistribusikan atau membagikan hasil kerjanya kepada bawahan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing ya. Contohnya di sini untuk SKP JPT Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Nah, ketika kita lihat ya pembagiannya, saya sudah lakukan pengisian yaitu pada fitur untuk pembagiannya di matriks peran hasil ya teman-teman. Nah, kita lihat sekilas ya, karena fokus kita adalah SKP untuk pelaksana ya, saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana cascading kinerja itu terjadi ya teman-teman. Nah, pelaksana yang akan kita pakai adalah pelaksana yang di bawah dari Subit ya, Kasubit, Kepala Subbidang Perencanaan, Pengembangan Karir, Kinerja dan Pengembangan Pegawai ya. Nah, dari judul atau nama jabatannya saja kita sudah tahu ya, Subbidang menangani perencanaan. Nah, kalau berdasarkan UASN 514 perencanaan berarti apa? Pengadaan ASN. Pengembangan karir berarti di dalamnya bisa berbicara tentang rencana pengembangan karir, mutasi, promosi ya, dan juga kenaikan pangkat ya. Kalau kinerja berarti seperti yang kita lakukan hari ini, pengelolaan kinerja pegawai dan pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai berarti apa? Kita berbicara tentang rencana pengembangan karir pegawai. Nah, kalau di atasan yang bersangkutan ya, yang menjadi rencana hasil kerja yang diturunkan itu masih dapat berupa sub kegiatan, karena beliau bertanggung jawab terhadap kepala bidang, karena yang memegang program adalah kepala bidang, sehingga bentuk rencana hasil kerjanya seperti begini teman-teman. Untuk rencana hasil kerja meningkatnya kualitas ya, indikatornya indeks penerapan, kualitas penataan SDM aparatur sesuai dengan kompetensinya, indikatornya indeks penerapan sistem merit ya. Dokumennya ya sebagai rencana hasil kerjanya, pertama dokumen hasil penyusunan rencana pengembangan karir PNS ya, ini di beliau selaku Kasubdit. Kalau di pelaksananya jadi seperti bagaimana teman-teman? Jadinya seperti begini, konsep dan telah regulasi konsep dokumen rencana. Konsep di beliau adalah dokumen ya, dokumen, sedangkan di stafnya adalah konsep dan telah regulasi. Oke, kita kembali lagi teman-teman ke yang tadi lagi ya. Nah, di yang bersangkutan ya, atasan langsungnya jumlah dokumen kegiatan koordinasi pengadaan PNS dan P3K. Ini juga terkait dengan subprogram ya. Subprogram berarti ada di dalam nomenklatur perencanaan programnya perangkat daerah. Nah, bentuk dukungan teknis dari bawahan yang bersangkutan bisa kita lihat ya. Untuk jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS ada di sini teman-teman ya. Nah, ada ini konsep dan dokumen usul formasi memenuhi syarat siap ditetapkan oleh PPK dalam kurung Menpan BKN. Oke, kira-kira demikian. Itu gambaran singkatnya. Kalau sudah ditambahkan seperti begini, bagaimana caranya? Sebagaimana saya sudah tunjukkan pada tutorial SKP JPT, tinggal kita tambahkannya seperti begini. Kita pilih rencana hasil kerja dan kita turunkan langsung ke pegawai yang bersangkutan.
Bagaimana kalau pegawai itu belum masuk ke dalam daftar pegawai yang ada di sini ya? Kita bisa tambah pegawai di sini ya, dengan tambahkan pegawai di sini. Dengan masukkan NIP, SKP yang ditambahkan. Kalau kita masukkan NIP nanti muncul di sini ya. Oke. Nah, ketika sudah diturunkan seperti begini, apa yang terjadi dengan SKP-nya teman-teman? Kita akan lihat, cekidot. Kita masuk langsung ke SKP yang bersangkutannya, akun SKP-nya. Ya, kita sudah masuk ke akun kinerjanya pelaksana ya. Di sini sebagai contoh yang tadi sudah kita turunkan, kalau sudah diturunkan dari akun JPT atau pimpinan unit kerjanya, kita bisa lihat hasilnya teman-teman, yaitu di detail SKP. Nah, cara itu hanya bekerja ya teman-teman, perlu ingat selama yang bersangkutan status SKP-nya masih seperti begini, draft ya, statusnya masih draft ya. Jadi makanya kita selalu sarankan pada teman-teman, pertama susun dulu SKP JPT-nya dulu, nanti mau susun sendiri secara manual menurunkan atau mau dilakukan matriks peran hasil seperti yang tadi, itu tergantung teman-teman sekalian ya. Kita lihat di detail SKP-nya teman-teman. Nah, ini kan sudah diisi teman-teman, tapi di detail SKP-nya sebenarnya kalau kita sudah masukkan seperti yang tadi, itu akan langsung masuk secara otomatis teman-teman. Di sininya rencana hasil kerja pimpinannya diintervensi. Meningkatnya nih sasaran strategis, indikatornya ini ya. Ini informasi yang diintervensi ya, rencana hasil kerja ya pimpinannya diintervensi. Sedangkan rencana hasil kerja pelaksana yang di sampingnya itu rencana hasil kerja. Konsep dan telah regulasi konsep dokumen rencana pengembangan karir PNS Kabupaten Puncak Jaya. Ini rencana hasil kerjanya. Sedangkan indikator kinerja individunya kita harus input sendiri teman-teman. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yaitu terkait pencantuman kuantitas di sini. Ada yang kuantitas, ada pula yang saya tidak pakai kuantitas ya di sini. Nah, ini kualitas dan waktu. Berkas usul kenaikan pangkat yang telah selesai diproses. Di sini saya pakai kualitas dan waktu. Mengapa? Karena kuantitas berkas usul naik pangkat itu tidak ditentukan usul naik pangkatnya itu jumlah berkasnya oleh BKD, tetapi sebenarnya tuh diperhitungkan ya dari sejumlah berkas yang diusulkan oleh SKPD, jadi bukan oleh BKD-nya ya. Jadi yang menjadi perhitungannya adalah bagaimana kualitasnya. Ini juga berlaku ya kalau kita bilang pengelolaan persuratan ya, surat masuk bukan diukur kinerjanya ketika banyak surat yang masuk ya teman-teman, tetapi bagaimana kualitas pengelolaan persuratannya sudah sesuai terkait dengan amanat. Kalau kita lihatnya di nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, kita bilang pengelolaan arsip dinamis SKPD ya. Nah, jadi ini contohnya usul kenaikan pangkat yang kita pakai sebagai indikator kinerja individunya ya. Untuk aspek indikator kinerja individunya, di sini yang kita pakai adalah persentase kesesuaian kelengkapan berkas usul dengan ketentuan yang terkait. Nah, waktunya setiap periode kenaikan pangkat ya, 2 periode dalam jangka waktu 12 bulan. Untuk waktu juga 12 bulan sebenarnya itu kalau memang sudah dikancing waktunya 12 bulan. Kalau tidak, untuk 12 bulan sebenarnya sudah terdeskripsi di sini ya teman-teman, periode penilaiannya 12 bulan. Jadi kalau teman-teman sudah lebih lincah lagi, sebenarnya yang dimasukkan di waktu ini untuk hasil kerja. Nah, kalau saya sempat singgung soal Permenpan 8 dulu, bahwa yang dimaksudkan waktu di sini bukan akumulasi waktu saja. Misalnya waktu pengerjaan surat masuk, kita bilang surat masuknya waktunya 12 bulan, semua surat 12 bulan, yaitu kalau perhitungan akumulasinya. Dan sebenarnya dalam Permenpan 6 itu sudah terakomodir di sini. Yang sebenarnya yang dia bicarakan di dalam aspek waktu di sini adalah waktu berdasarkan standar pelayanan minimum ya. Kalau kita bicara kualitas pelayanan, sebagaimana Menpan mau pemerintah yang bergerak cepat, aparatur yang bergerak cepat, berarti apa? Satu surat itu diproses habis waktunya berapa lama.
Jadi ini tugas dan PR untuk teman-teman, segera selesaikan SOP administrasi pemerintahannya plus SPM-nya ya, standar pelayanan minimum, sehingga gampang di sini kita mengisi ya. Nah, itu gambarannya. Sedangkan ada satu bagian teman-teman di sini yaitu terkait lampiran. Jadi penyusunan SKP wajib menyertakan isinya lampiran, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Nah, cara mengisinya seperti begini contohnya teman-teman. Ini saya ambil dari mana contohnya seperti begini? Ya tetap saya ambil dari Permen PAN 6-nya ya. Saya rasa tidak langsung ke aturannya lagi, saya langsung pada teknisnya saja ya teman-teman. Dukungan sumber daya bisa berupa sumber daya manusia, jadi saya masukkan di sini sumber daya manusia berupa pemangku kepentingan internal dan eksternal. Sumber daya juga dapat berupa anggaran, jadi saya masukkan di sini anggaran sesuai dengan jenis kegiatan dan program yang ditetapkan. Sumber daya juga bisa berupa peralatan kerja, jadi saya masukkan di sini peralatan kerja berupa regulasi, petunjuk kerja, SOP, SPM, dokumen, berkas kepegawaian dan alat pemrosesan hasil kerja. Nah, kemudian ada pula yang namanya petunjuk kerja dan koordinasi bersama pimpinan. Ini artinya apa bentuk dukungan sumber daya dari aspek pembinaan kinerja dari atasan langsung ya. Bagaimana beliau menggunakan kewenangan penyelian atau kewenangan manajerialnya ya selaku pimpinan untuk memantau kinerja bawahannya. Di sini bisa dimasukkan dukungan sumber dayanya sebagai pimpinan. Saya mendukung bawahan saya dengan melakukan pemberian petunjuk kerja, bersedia berkoordinasi senantiasa ya. Kemudian dukungan sumber daya bisa berupa sarana dan prasarana, alat dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan skema pertanggungjawaban itu sebenarnya ada dua teman-teman. Ada yang rutin, ada yang non rutin. Lebih disarankan teman-teman kalau evaluasinya non rutin. Kalau rutin sudah pasti kita tahu kan, simpelnya pakai SKP bulanan. Tapi non rutin ini istilahnya cek tiba-tiba saja. Sampai di mana, dicek terus prosesnya ya sehingga capaiannya bagus. Kemudian dievaluasi sewaktu-waktu, itulah yang tadi dimaksudkan ya. Kalau konsekuensi, ada konsekuensi positif dan negatif, tetapi lebih simpelnya saya buat seperti begini ya. Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka dapat menerima penghargaan secara material dan non material. Ini betul-betul sesuai dengan regulasi ya. Tapi di sini saya coba buat lagi, ini juga tidak jauh dari prinsip Permen PAN 6. Apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan dilakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian terhadap ekspektasi atau kesepakatan yang dilakukan di awal periode ya. Nah, kenapa dia masih begini teman-teman? Karena belum diajukan ya. Nah, jadi harus diajukan dulu teman-teman. Kalau kita sudah ajukan, dia akan tanya di sini apakah ingin mengajukan SKP ini. Oke, diajukan. Setelah sudah diajukan, dia akan berubah teman-teman. Yang tidak berubah tuh bagian ini saya teman-teman. Artinya apa? Sewaktu-waktu kalau dilakukan evaluasi oleh pimpinan dapat diberikan catatan perubahan-perubahan di sini ya teman-teman. Oke. Nah, setelah sudah diajukan begini, kita coba buat SKP bulanannya dulu. Cara buat SKP bulanan di sini. Klik ya, coba dulu. Rencana aksi. Tidak bisa teman-teman. Jadi harus disetujui oleh atasan langsung ya. Jadi mari kita kembali ke atasan langsung yang bersangkutan untuk akun kinerjanya. Oke, kita telah masuk dalam akun kinerja atasan langsungnya. Cara untuk meng-ACC SKP dari bawahannya adalah dengan mengklik bagian ini SKP bawahan ya. Di sini akan kelihatan ya, yang sudah mengajukan saja yang bisa muncul aksi detail ini. Kalau yang belum selesaikan penyusunan sama sekali tidak bisa diajukan ya, atau belum diajukan seperti tadi, atasannya pun tidak bisa ya. Kalau untuk admin cuma bisa mengembalikan ke status draft. Tapi soal ACC atau tidaknya itu kembali dari atasan yang bersangkutan ya. Nah, coba detail. Edit status di sini ya, teman-teman. Dari pengajuan menjadi persetujuan. Oke. Nah, kita kembali lagi ke akun pelaksana.
Nah, setelah kembali di akun pelaksana yang tadi pengajuan dia sudah berubah ya teman-teman, jadi persetujuan. Nah, sekarang tinggal kalau sudah disetujui begini, kita majukan saja SKP bulanannya ya teman-teman. Nah, di sini terbagi 4 ya, 1 2 3 4. Nah, untuk tahunan ini semuanya ditentukan oleh admin ya. Jadi untuk perubahan kalau ada yang tanya SKP saya kok munculnya cuma triwulan, sedangkan di instansi lain ada yang bulanan, semuanya tergantung dari adminnya. Kebetulan di sini saya juga pakai adminnya e-kinerja ya. Jadi kita bisa lihat di situ pengaturannya sebenarnya ada di manajemen periode ya teman-teman. Di pengaturannya di sini sudah diatur untuk 2023 triwulan 1 2 3 4. Itu dia teman-teman. Kita kembali lagi yang tadi ya. Untuk detail SKP-nya sudah disetujui, sudah aman, bentuknya seperti begini semuanya teman-teman. Tapi untuk lampirannya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Oke, kita kembali. Untuk SKP bulanannya, klik penilaian, buat rencana aksi ya. Jadi kalau rencana aksi tidak wajib akomodir semua rencana hasil kerja ini ya teman-teman. Mana yang teman-teman kerjakan di periode tersebut teman-teman pilih, tetapi pastikan teman-teman semua ini terisi ya, 8 ini terisi sampai dengan akhir periode. Jadi otomatis kalau ini periodenya 1 Januari sampai 31 Maret atau periode pertama ya, triwulan pertama, minimal ini terisi ya, 1 2 3 4 5 6 ada terwakilan yang terisi. Apalagi kalau kita sudah masuk periode terakhir ya, triwulan, untuk penarikan data untuk SKP tahunan itu semua harus terisi ya teman-teman, karena itu berpengaruh nanti. Jadi saya secara singkatnya kalau pakai sistem triwulanan seperti begini, karena ini memang sudah disepakati untuk di wilayah Papua ya, Papua dan sekitarnya kita pakai sistem triwulanan. Nah, untuk rencana aksinya kita tinggal tambahkan, contohnya berkas usul kenaikan pangkat yang telah selesai diproses ya, diproses dan tetapkan. Karena ini kan bulan Januari sampai dengan Maret ya, berarti apa, sudah mendekati KP April ya, berarti sudah mulai persiapan. Dalam hal ini rencana aksinya kita tinggal masukkan ya, berkas usulan telah selesai diterima dan diverifikasi tahap pertama. Oke, karena tahap akhir kan nanti di BKN kan. Yang pertama filternya pasti adalah BKD ya. Nah, kenapa melewati deadline? Inilah yang kita bilang di manajemen periode. Triwulan pertama 1 Januari, periode akhir 31 Maret, batas pengisian 1 April. Kita sekarang sudah dalam pembuatan video ini kita sudah masuk di lebih dari bulan Juli, sehingga yang kita pakai adalah triwulan ketiga. Jadi yang kita bikin contohnya adalah triwulan ketiga ya teman-teman. Di sini juga ada kelihatannya. Jadi kalau teman-teman pakai kinerja besok-besok selalu perhatikan ini, batas ini. Karena setelah tanggal batas ini teman-teman tidak bisa input SKP bulanan. Makanya semua ada batas waktunya. Kalau dulu kan kita bikin SKP kalau ingat naik pangkat. Kalau sudah pakai kinerja harus dibuat setiap saat ya teman-teman. Ini coba saya buat ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi, berkas usulan KP telah selesai diterima dan diverifikasi pada unit kerja dalam kurung badan. Nah, ada ya. Kemudian
data jabatan dan instrumen pemeringkatan kelas jabatan. Kita tinggal masukkan sini. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan EVA-JAB telah tersedia. Nah, contohnya seperti begini. Kita pakai dua contoh ini dulu ya teman-teman. Nah, setelah sudah diisi begini, kita harus masukkan eviden lagi teman-teman ya. Eviden lagi yang kita harus masukkan ya. Cara masukkan evidennya bagaimana teman-teman? Nah, kembali lagi di SKP, penilaian, pengisian bukti dukung, dan lihat hasil ya. Pengisian bukti dukungnya. Di sini akan ada bukti dukung ya. Jumlah konsep, hasil telah konsep dan pengembangan karir yang kita isi teman-teman, yang kita perlu perhatikan betul-betul dalam pengisian ya, pengisian realisasi di sini bukan rencana hasil kerja yang kita perhatikan teman-teman. Yang harus kita perhatikan adalah ada tidaknya rencana aksi. Kalau adanya rencana aksi, berarti pada periode tersebut memang kita ada rencanakan untuk lakukan sesuatu ya. Karena di sini rencana aksinya cuma ada di butir SKP ya, rencana hasil kerja poin 4 dan 5 munculnya di sini ya. Data yang dibutuhkan dalam penyusunan EVA-JAB telah tersedia. Nah, berkas usulan KP telah tersedia, diterima verifikasi oleh pada badan kepegawaian ya. Nah, bagaimana untuk pencantuman evidennya? Nah, coba saya berikan contoh. Saya akan buka Google Drive dan berikan contohnya kembali kepada teman-teman sekalian. Harap menunggu. Nah, teman-teman, ini contoh ya. Contoh tampilan dari Google Drive ya, sebagaimana saya sudah sempat bahas di video tutorial sebelumnya, yaitu terkait pembuatan email dan Google Drive untuk mendukung kinerja. Di sini saya coba pakai cara paling gampang teman-teman. Jadi cara paling gampangnya adalah teman-teman bikin new folder ya. Karena contohnya nih eviden untuk satu triwulan ketiga ya. Jadi eviden SKP TW3 tahun 2023. Nah, semua file kita masukkan dalam folder ini ya teman-teman. Itu simpelnya seperti begitu strateginya. Nah, kita kembali lagi. Kita klik kanan di sini ya teman-teman. Share. Copy link. Jangan di copy begitu saja teman-teman. Harusnya di share seperti begini, jangan di copy linknya, tapi di share seperti begini. Akan muncul seperti begini. Anyone with link kita rubah teman-teman, jadi viewer aja ya. Jadi cuma bisa melihat tanpa merubah ya. Jadi copy link. Nah, kalau begini sudah tercopy, tidak usah Ctrl V lagi ya. Langsung masuk ke kinerja. Nah, saya ingin menjelaskan, harap diperhatikannya teman-teman, karena bagian ini sering terjadi kesalahan ya. Bukti dukung realisasi, dua kolom ini. Jadi yang pertama kita isi bukti dukung, kedua adalah realisasi. Nah, yang kita isi di sini, perhatikannya yang ada rencana aksinya saja kita tambah nama bukti dukung. Contohnya di sini data bahan penyusunan EVA-JAB ya contohnya. Nama bukti dukung bahan penyusunan EVA-JAB atau evaluasi jabatan. Nama bukti dukungnya tinggal kita paste yang tadi, Ctrl V ya, CTRL V. Nah, kalau tadi sudah kayak tekan copy link, tinggal di sini kita Ctrl V. Nah, jadi bukan linknya yang di copy di atas sini ya teman-teman, tapi di sini yang di copy. Oke. Kemudian oke. Nah, dia akan masuk seperti begini. Ini langsung masuk ke linknya teman-teman. Terus realisasi. Nah, realisasi di sini kita masukkan
realisasi. Oh, ini di sini kan 4 bahan, tapi di triwulan 3 ini bahannya sudah ke 4 atau belum? Kalau misalkan bahannya cuma baru sampai 3 bahan karena belum periode akhir ya, tinggal kita masukkan 3 bahan berdasar sumber data, eviden, rencana aksi, Google Drive. Contohnya seperti begitu ya. Oke, 3 bahan berdasarkan eviden, rencana aksi, Google Drive. Kita ulang lagi teman-teman. Di sini ada 2 pilihan teman-teman, berkas usul kenaikan pangkat, berkas usul telah selesai, kualitasnya 100%, waktu periode kenaikan pangkat 2 periode. Karena ini adalah triwulan 3 belum TW4, seyogianya yang kita pilih itu bukan 12 bulan ya, tetapi 100%-nya yang kita pilih. Jadi kualitasnya dia masih proses berlangsung ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan di sini contoh sampel berkas usul KP atau daftar rekapitulasi. Nah, buktinya kita tinggal CTRL V. Dia kan mengulang tadi ya. Oke, tinggal kita masukkan ya 100% dimasukkan sesuai dengan daftar nominatif atau sampel ya, sampel data usul KP. Oke, nah sudah masuk teman-teman. Kalau sudah masuk seperti begini, pasti harus dinilai kan bulanannya. Oke, setelah itu sudah ada SKP bulanannya. Kalau yang ini belum ada rencana aksi, jangan diisi ya teman-teman, nanti penilaiannya jadi kacau. Pastikan yang ada rencana aksinya itulah yang kita isi. Setiap bulannya kita sebutnya bukan SKP bulanan, dalam aplikasi jatuhnya rencana aksi bulanan. Oke, kita kembali lagi ke atasannya. Nah, pada akun atasannya yang kita lakukan untuk menilai SKP bulanan adalah dengan mengklik penilaian. Nah, tapi kalau di sini ada 2 ya pilihan. Pelaksanaan kinerja itu untuk yang bersangkutan. Kalau untuk menilai ya, menilai bawahan itu di pemantauan dan evaluasi, karena dirinya selaku atasan langsung melakukan poin dari pengelolaan kinerja atau bagian yang dinamakan pemantauan dan evaluasi kinerja ya. Tadi kan triwulan 3 kan teman-teman. Jadi triwulan 3 penilaian bawahan. Di sini akan kelihatan belum dinilai, berarti belum dinilai. Diklik ya. Nah, akan keluar di sini. Jadi selaku atasan dia tinggal klik. Coba saya klik ya teman-teman. Nah, ketika klik di yang tadi, dia langsung masuk ke folder seperti begini ya teman-teman. Ini foldernya tadi kosong karena sebagai contoh saja. Namanya ada eviden SKP TW3 tahun 2023 ya. Oke. Nah, penilaiannya tinggal kita nilai. Ini contohnya untuk 2 ini ya teman-teman. Ingat, dalam penilaian kinerja ada 2 yang dinilai, hasil kerja pertama, kedua adalah perilaku kerja. Jadi yang pertama harus dilakukan, kita nilai dulu di sini. Nah, feedbacknya bisa berupa tanda jempol saja atau ditambah bunga-bunga ya. Hasil kerja telah sesuai ya. Hasil kerja atau simpelnya begini, karena ini kan rencana aksi. Rencana aksi telah mendukung realisasi RHK terkait. Contohnya ya. Inilah enaknya Ekin teman-teman. Saya juga pakai Ekin ini untuk di akun saya secara pribadi dan masih pakai satu email ya. Jadi sehingga
karena saya pakai satu akun Google, apa yang saya isi di akun saya juga konsepnya juga bisa terulang di sini ya teman-teman, walaupun ini di akunnya yang lain ya. Tinggal ditambah. Jadi nilai saja yang ada rencana aksinya ya, jangan nilai semua teman-teman, cukup yang ada rencana aksinya saja ya, karena harus jelas ini SKP rencana aksi bulanannya, ada rencana aksinya baru kita nilai, ada evidennya, bukan semua di sini yang kita nilai ya teman-teman. Setelah dua ini sudah kita nilai dengan pemberian rating hasil kerja di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Ingat teman-teman, kalau normalnya pelaksana sesuai ekspektasi ya. Kalau jabatan fungsional kecuali ada target pencapaian angka kredit atau prosedur yang terbaru, kita bisa di atas ekspektasi. Tapi ingat, ini hanyalah aplikasi, tetapi seyogianya ya mewakili kondisi real kinerja ya teman-teman. Jadi selaku pimpinan memberikan penilaian yang objektif ya, sebagaimana kata Menpan ya waktu awal pemberlakuan Permenpan 6 ya, subjektivitas yang diobjektivitaskan ya. Itu yang diharapkan terjadi ya. Setelah sudah, nah ini prestasi kerja sudah aman ya, apa yang dikerjakan sekarang perilaku kerjanya. Nah, berorientasi pelayanan berdasarkan core value ya. Cara memberikan feedbacknya cukup simpel teman-teman, bisa icon saja seperti begini ya, contohnya seperti begini saja, atau kalau mau pakai kata-kata bisa seperti begini, hasil perilaku kerja telah sesuai dengan telah sesuai ya, telah mencerminkan core values ASN berakhlak. Itu kalau mau pakai bunga-bunga ya teman-teman, terserah teman-teman sih ya, enaknya seperti begitu, bisa juga seperti begini, bisa seperti begini ya. Dinilai semua ya perilaku. Oke, dinilai semua. Oke. Ya, tapi tadi khusus yang di atas ya teman-teman, yang di atas ini kalau nilai akhir periode pastikan ya. Kalau masih ini kan TW3, kalau sudah TW4 atau penarikan persiapan akhir tahun punya, ini semua full ya teman-teman. Karena ini cuma rencana aksi ya, pemenuhannya kan tidak mungkin dalam 1 bulan kita kerjakan semua rencana aksi kan, berproses kan. Iya, kemudian kita di sini rubah rating perilaku kerja ya sesuai ekspektasi. Oke. Nah, sudah. Bagaimana? Ini kan masih belum berubah ya. Bagaimana kalau kita lihat kalau sudah berubah dan selesai dinilai? Klik lagi kembali ke SKP, penilaian, pemantauan evaluasi, TW3, penilaian bawahan. Di sini sudah dinilai ya, teman-teman. Oke. Bisa juga di sini penilaian, pemantauan, rekap penilaian bawahan juga bisa untuk TW3 ya. Nah, NIP, nama, jabatan sesuai ekspektasi, predikat kinerja periodik adalah baik. Nah, kira-kira demikian untuk tutorial pengisian dan penilaian SKP bagi jabatan pelaksana. Semoga dapat berguna bagi kita sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan ASN di Papua yang sudah mempercayakan saya dalam hal ini dapat membagikan ilmu ya, menggunakan akun dari teman-teman sekalian. Ini hal yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Sekiranya dapat berguna ya bagi teman-teman yang lain yang ingin belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya ke depannya, sehingga tahun depan penggunaannya di Papua sudah dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sejahtera, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.